Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat siang. Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik ataupun melakukan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sudah memberikan waktu untuk hadir bersama-sama dengan saya, Kristikora Rahawarin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara, instansi SMA Sanata Kalianganggur. Saya akan menjelaskan apa yang saya sudah dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia dalam hal ini murid, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat sekalian, yang pertama kita akan lihat bersama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus mengerti tentang bagaimana sih kebutuhan murid kita. Setiap murid, apa yang mereka lakukan itu pasti mempunyai alasan. Alasannya apa? Salah satunya adalah tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan murid tersebut, kebutuhan dasar murid tersebut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi murid-murid kita itu punya kebutuhan dasar seperti itu yang harus kita sebagai guru pahami sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita masuk ke poin yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang 2 yang di atas tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan masuk ke motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang motivasi intrinsiknya adalah motivasi yang untuk menjadikan orang itu berkembang sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu bisa membangkitkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Ya, kita lanjut ke dari motivasi itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, juga restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Jadi misalnya kalau anak, misalnya saja dalam kehidupan kita di sekolah, anak tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan, kita pasti akan menerapkan hukuman ini. Buka sepatu, taruh sepatu, kamu ikut pembelajaran dengan tidak mengenakan alas kaki. Itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Mari kita lihat yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor guru. Kalau konsekuensi ini artinya dia sudah tahu akan adanya suatu peraturan, kemudian dia melanggar, berarti dia harus menerima konsekuensinya. Yang terakhir adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini yang sangat penting yang perlu kita sebagai guru terapkan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Kemudian restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikut Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol guru. Ini sangat penting Bapak Ibu guru hebat sekalian. Karena kita akan tahu di mana posisi kita sebagai guru yang selama ini kita sudah lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan sendiri ya bagaimana kita menjadi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah yang diharapkan kita itu dan kita adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini sudah ada posisi teman dan posisi pemantau. Kita akan lihat bersama bagaimana sih posisi-posisi ini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum, maka ketika murid melakukan kesalahan, dia akan kamu hormat bendera sama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, akan ada dialog, tetapi tidak secara mendalam. Jadi guru akan berkata begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi seakan-akan kita buat murid itu merasa bersalah kepada kita. Atau kalau kamu tidak buat tugas ini, nanti ibu guru dimarahi kepala sekolah. Nah, itu misalnya. Lanjut Ibu Eca. Oke. Kemudian sebagai teman, saya rasa kita sebagai guru sudah bisa ya bagaimana kita merangkul anak-anak kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini yang harus kita ketahui dan harus kita latih supaya kita tetap bisa berada di sini walaupun tidak mutlak harus kita berada di posisi manajer karena kita punya anak-anak ini kan tipenya keras. Kalau sama seperti orang Jawa yang Dok, sini Dok. Nah, anak-anak ini ya sekali-sekali mesti pakai sedikit kekerasan, tapi kekerasan yang mendidik, bukan yang membuat mereka sampai membenci kita. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu guru hebat. Saya akan bertanya saja kepada Bapak Ibu. Misalnya, ada pernyataan begini, saya kecewa sekali sama kamu. Ira, itu termasuk dalam posisi kontrol apa? Ya, boleh membuat rasa bersalah. Ya, benar. Benar itu adalah membuat rasa bersalah. Lanjut. Selamat siang Alexa. Selamat siang Bu. Alexa, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya Alexa bertengkar ya sama Lisa. Iya Bu, habis kesel saya. Kesal kenapa? Bisa terus menyontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek Bu. Oh begitu ya. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Lisa? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu buat begitu karena ada alasannya ya? Iyalah Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi bisa hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Lisa. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak sampai berbuat lebih buruk, misalnya dengan memukul Lisa.
Sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati teman, Bu. Nah, menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Terus, menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu buat saat kamu marah? Harus lebih sabar lagi, Bu. Alexa bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia, Bu. Apa yang akan Alexa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Dan apabila ada teman yang mencontek, saya akan melapor pada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu, Alexa. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang Alexa boleh kembali ke kelas. Selamat siang semua, saya Nimadi Alexandra dari kelas 11-4. Saya sangat senang bisa diajak berdiskusi dengan Ibu Guru mengenai permasalahan tentang teman saya yang menyontek. Dari diskusi ini, saya menjadi bisa mengontrol diri akan emosi saya dan juga bisa menghargai teman-teman di sekitar saya. Terima kasih. Selamat siang, saya Maria Esther Laut. Saya adalah rekan guru dari Ibu Kristifora Nawari. Pertama, saya akan melakukan refleksi terkait dengan pembahasan budaya positif yang sudah kita sosialisasikan kepada kami. Pertama-tama, saya selaku rekan guru memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Kristifora karena melalui pembahasan ataupun sosialisasi dari budaya positif yang Ibu Kristifora sampaikan kepada kami mendapat banyak pengetahuan baru. Sebenarnya di sekolah kami sudah diterapkan terkait dengan pembelajaran yang berkaitan dengan disiplin positif. Namun setelah apa yang kami dapatkan dari Ibu Kristifora sangat luar biasa, karena kami memberitahu bahwa dalam menghadapi masalah ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, ternyata kami harus melakukan langkah dulu. Selama ini kami hanya sering membuat rasa bersalah dan lain-lain. Ternyata kami mau tahu bahwa ternyata dalam menerapkan disiplin positif, kami harus sebagai guru menempatkan posisi sebagai manajer, sehingga ketika menghadapi siswa yang menghadapi masalah, kami bisa menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan, diantaranya yaitu segitiga restitusi. Sehingga pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kristifora Rawawarin selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah membagikan praktik baik terkait dengan penerapan budaya positif. Kiranya apa yang Ibu Kristifora dapatkan selama pendidikan guru penggerak dapat terus Ibu Kristifora bagikan kepada kami, sehingga kami juga dapat mengimplementasikannya di kelas maupun sekolah kami. Tetap semangat Ibu Kristifora, sukses selalu, salam dan bahagia selalu.